لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbul Alamin, penguasa langit dan bumi. Di tangannya lah hidup dan mati kita. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita berada di tanggal 5 Mei bertepatan dengan 15 Syawal. Alhamdulillah Allah masih menguatkan iman dalam hati kita sehingga mampu melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah salat Jumat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat berbingkai dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat-sahabatnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga suatu kelak nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada Jumat mubarakah ini, terlebih dahulu khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hal ini menjalankan segala syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan jauh-jauh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada Jumat mubarakah ini pembahasan kita berkaitan dengan keutamaan bulan Syawal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu puasa sunnah yang dianjurkan dalam Islam adalah melakukan puasa selama 6 hari di bulan Syawal atau biasa disebut dengan puasa sunnah Syawal. Puasa ini dimulai sejak 2 Syawal atau tepat selang 1 hari setelah Idul Fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menjelaskan bahwa orang yang melakukan 6 hari puasa Syawal setelah 1 bulan puasa Ramadan, maka ia akan memperoleh pahala senilai 1 tahun berpuasa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana wa atba'uhu 6 min Syawal, kana kasimid dahri." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari dari Syawal, maka seperti pahala berpuasa setahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
maka ada 5 keutamaan puasa Syawal. Yang pertama, sebagai penyempurna puasa Ramadan kita. Salah satu manfaat ibadah sunnah adalah sebagai penyempurna ibadah fardu. Sebagaimana salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah yang bisa menjadi penyempurna bagi salat fardu kita, demikian juga puasa sunnah Syawal bisa menjadi penyempurna puasa Ramadan kita. Hadirin kaum muslimin, sedang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan yang pertama di bulan Syawal. Kemudian keutamaan yang kedua, pahala puasa 1 tahun. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 dijelaskan bahwa setiap satu amal ibadah akan dibalas pahala 10 kali lipat. Mengacu pada penjelasan ini, jika dikalkulasikan, maka 1 bulan puasa Ramadan dikali 10 sama dengan 10 bulan. Kemudian 6 hari puasa Syawal dikali 10 sama dengan 2 bulan. Jadi 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan atau sama dengan 1 tahun. Hadirin kaum muslimin, sedang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga di bulan Syawal, tanda diterimanya puasa Ramadan. Salah satu ciri-ciri diterimanya amal ibadah adalah konsisten melakukan ibadah yang lain setelah ibadah pertama selesai. Begitupun dalam puasa Ramadan. Salah satu ciri-ciri diterimanya puasa Ramadan adalah seorang melakukan puasa sunnah, yakni puasa Syawal. Jadi semoga kita konsisten untuk menjalankan ibadah, yakni ibadah siam di bulan Syawal, yakni yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadirin kaum muslimin, sedang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat, yakni melaksanakan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan puasa sunnah Syawal merupakan bukti syukur seorang hamba karena selama bulan Ramadan telah memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ibadah-ibadah yang bisa menjalani di dalamnya ataupun yang dijanjikan bagi orang-orang beribadah selama bulan puasa, yakni mendapatkan banyak ampunan di dalam bulan Ramadan. Sehingga kalau kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, maka dosa-dosa yang telah diampuni dalam bulan Ramadan insya Allah akan berkelanjutan di bulan Syawal ini. Hadirin kaum muslimin, sedang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yakni menjaga konsisten ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesainya bulan Ramadan bukan berarti ibadah-ibadah di dalamnya terputus. Umat muslim dianjurkan untuk tetap menjaga konsisten ibadah tersebut. Salah satunya adalah dengan berpuasa sunnah Syawal sebagai bukti konsisten kita, yakni puasa yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin, sedang salat Jumat sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat keistimewaan puasa sunnah di bulan Syawal yang perlu sekali kita ketahui sebagai muslim yang baik dan taat. Mari kita tunaikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal agar sempurna puasa Ramadan kita. Selain itu, agar kita pun mendapatkan pahala berpuasa seperti pahala berpuasa setahun. Hadirin kaum muslimin, sedang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan pada Jumat yang barakah ini. Semoga yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi khatib yang dhaif ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.